Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Baik, hari ini masuk semua. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu pengertian sholat sunnah rawatib dan hukumnya apa? Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Dan hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian selanjutnya jenis-jenis sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib yang kurang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berapa jumlah atau bilangan sholat sunnah rawatib? Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu termasuk sunnah muakkad. Kemudian yang sunnah ghairu muakkad yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi yang dinamakan sunnah muakkad yaitu 2 rakaat pertama, dan yang dinamakan sunnah ghairu muakkad yaitu 2 rakaat yang kedua. Kemudian bagaimana niat sholat sunnah rawatib? Yang pertama yaitu niat sholat sunnah rawatib qobliyah duhur. Usolli sunat duhri rokmataini qobliyatam mustaqbilal qiblati ada'al lillahi ta'ala. Jadi tergantung waktunya. Kalau misalnya asar ya diganti asar, dan kalau waktunya qobliyah, dan waktunya ba'diyah. Kemudian dan jangan lupa sholat sunnah rawatib dilakukan sebelum iqomah, itu namanya qobliyah. Dan sholat ba'diyah dilakukan sesudah sholat fardu. Jadi anak-anak jangan bingung. Selanjutnya yaitu keutamaan sholat sunnah rawatib. Apa keutamaannya? 1. Menyempurnakan pahala sholat fardu. Jadi yang melakukan sholat sunnah rawatib apabila sholat fardunya kurang baik, akan
akan disempurnakan oleh sholat sunnah rawatib. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, mendatangkan banyak kebaikan. Jadi jika anak-anak melakukan sholat sunnah rawatib, nanti akan ada yang meniru atau akan mengikuti kebaikan tersebut. Yang keempat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tata cara mengerjakan sholat sunnah rawatib, yaitu 1. Niat sesuai dengan waktunya. Misal qobliyah ya qobliyah, atau ba'diyah ya ba'diyah. Kemudian takbiratul ihram, dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pendek seperti pada umumnya, yaitu rakaat pertama surat Al-Kafirun dan rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud yang kedua, kemudian berdiri melanjutkan rakaat kedua. Rakaat yang kedua caranya sama dengan rakaat pertama, dan kemudian setelah sujud diakhiri dengan tasyahud akhir, kemudian salam. Anak-anak, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Apa itu? Yaitu 1. Sholat sunnah rawatib dilakukan atau dikerjakan secara munfarid, artinya secara sendiri-sendiri, tidak boleh berjamaah. Yang kedua, bacaan sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan, artinya dibaca dalam hati atau dibaca pelan supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sebelum iqomat. Yang tadi Bapak sampaikan ya, qobliyah dikerjakan sebelum iqomat. Yang keempat, melaksanakan sholat sunnah rawatib sebaiknya bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Tadi yang Bapak sampaikan pembelajaran hari ini tentang sholat sunnah rawatib. Nanti Bapak akan memberikan tugas, dan tugas tersebut dikerjakan di rumah. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.